Illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal hadirun sidang salat Jumat rahimakumullah. Tihtah henti-hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan puja, puji dan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan alam semesta yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kita, mengatur kehidupan kita dan senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Termasuk salah satu kenikmatan yang ada dalam diri kita adalah kenikmatan iman, Islam dan sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan dan dicurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada segenap umat manusia yang tetap istiqomah, tetap konsisten menjalankan seluruh ajaran dan sunnah-sunnahnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selaku khatib pada kesempatan siang hari ini mengajak dan berwasiat, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa yang bukan hanya sekedar di lisan, tapi ketakwaan dengan cara kita melaksanakan seluruh ajaran Islam dan meninggalkan seluruh apa yang dilarangnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dan membimbing kita tetap di dalam keislaman dan keimanan. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah itu sebagai Rabb kita, sebagai Khalik kita dan sebagai zat yang wajib kita sembah. Terus kita memantapkan diri dengan memasuki dan menetapkan diri kita di dalam keislaman, yaitu dengan melaksanakan seluruh ajaran Islam yang terkandung dalam rukun Islam. Maka untuk menjadikan kita sebagai umat yang terbaik, ada satu aktivitas yang tidak bisa kita tinggalkan setelah kita beriman dan berislam itu. Apakah itu yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berdakwah. Artinya setelah kita menetapkan diri dalam keimanan, setelah kita menetapkan diri berada di dalam Islam, kita pun punya kewajiban mengajak orang lain untuk bersama-sama dalam gerbong tersebut. Untuk bersama-sama meniti dan menapaki jalan keislaman tersebut. Hal itu tercantum di dalam surat Ali Imran ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linas, yang diturunkan, yang diterjunkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar.
Hal itu bisa dicapai apabila kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak manusia, memerintahkan manusia, menyeru manusia bil ma'ruf dalam kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang mereka, mencegah mereka dari kemunkaran. Wa tu'minuna billah, dan semuanya itu dilandasi atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Umat-umat sebelumnya yang disebut ahli kitab diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak nabi terakhir ini. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya meneruskan, walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Seandainya ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah, lakana khairul lahum, itulah yang terbaik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Sebagian dari mereka beriman kepada Allah, wa aktsaruhumul fasikun, dan sebagian, kebanyakan dari mereka fasik, inkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Artinya setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan diri di dalam keislaman, tidak bisa berhenti sampai di situ saja sehingga kita egois, memasabodokan yang lainnya. Yang penting kita telah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tugas yang berikutnya, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah, serulah mereka ila sabili rabbika, kepada jalan Rabb kalian, kepada al-Islam, bil hikmah, dengan cara yang baik, wa mau'izatil hasanah, dan dengan satu nasihat-nasihat yang baik juga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan untuk kalangan tertentu ajalah mereka berdiskusi billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik lagi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah satu tugas yang inherent di dalam pribadi kita, adalah satu tugas yang tidak bisa dipisahkan di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Siapapun kita mempunyai tugas yang sama, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Seorang di antara kita tidak bisa diwakilkan tugas dakwahnya itu dengan seseorang yang mempunyai predikat sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai alim ulama, dan lain sebagainya. Semuanya mempunyai tugas yang sama, berdakwah, mengajak orang menjadi lebih baik lagi dan mengikuti seluruh ajaran Islam. Seberapapun yang kita dapat, seberapapun yang kita tahu dari apa yang harus kita lakukan tersebut, itu harus disampaikan. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Itu menunjukkan bahwa kita untuk berdakwah tidak harus menunggu kita menjadi sempurna, tidak harus menunggu kita menjadi tahu segala sesuatunya, tapi sedikit dari apa yang kita tahu, yang kita mampu untuk melaksanakan dan melakukannya, ajaklah, sampaikanlah kepada saudara kita yang lain. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, tentunya medan dakwah, objek dakwah dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman mempunyai sesuatu yang berbeda dalam pelaksanaannya, dan respon mereka juga sangat berbeda-beda. Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, Khatimul Anbiya wal Mursalin, yang tidak ada nabi setelahnya, berdakwah hanya ke dalam kurun waktu 23 tahun. 13 tahun beliau laksanakan di Mekah dan 10 tahunnya dilaksanakan di Madinah. Dan apa yang didapatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, begitu banyak pengikut yang merespon, yang ikut dalam ajaran Islam dan mau menerima ajakan dari Rasulullah Muhammad SAW. Padahal hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Dan alhamdulillah berkat dakwah Rasulullah Muhammad SAW yang diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus soleh, para ulama, nikmatnya, manisnya ajaran Islam masih kita bisa rasakan sampai saat ini. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita lihat perjalanan nabi yang lain,
Ada yang mendapatkan perintah berdakwah kepada kaumnya, beratus-ratus tahun dia melaksanakan dakwah, tapi tidak banyak yang mengikuti apa yang didakwakan, yang diajarkan kepada kaumnya tersebut. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, dan dalam kurun waktu yang lama beliau membersamai kaumnya, dan dalam waktu sepanjang itu pun dia tidak bisa mendapatkan pengikut yang begitu banyak. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina amah." Dan kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, dan Nabi Nuh membersamai mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun Nabiullah Nuh membersamai kaumnya, dan dia mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena hanya sedikit dari mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menimpakan azab kepada mereka berupa banjir besar. Dan dalam sejarah disebutkan, dalam kurun waktu yang sekian lama itulah yang beriman kepada Nabi Allah Nuh hanya kisaran 80 orang saja. Jadi kurang lebih dalam 100 tahun tidak sampai 10 orang yang beriman kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan panjangnya perjalanan Nabi Nuh menyeru manusia kepada kebaikan, menyeru manusia kepada jalan Islam, menyeru manusia kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabiullah memberikan pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Nuh beliau menyampaikan, qala rabbi ini da'utu qaumi laila wa nahara. Kata Nabi Nuh, Rabbi ini da'utu qaumi laila wa nahara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menyeru mereka, telah menyeru kaumku lailan wa nahara, sepanjang malam dan siang hari. Falam yazidhum du'ai ila firara. Tapi tidak ada sebagian mereka itu yang menerima ajakanku, yang mau menerima ajakanku illa firara, malah mereka tambah lari dari apa yang aku serukan. Wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum, dan setiap kali aku mendakwahi mereka, setiap kali aku mengajak mereka litaghfir lahum, untuk bertobat kepada Allah, untuk bertobat kepada Engkau, beristighfar kepada Engkau dengan menerima apa yang aku serukan, ja'alu asabiahum fi adhanihim, mereka memasukkan anak jari mereka fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutup muka-muka mereka dengan baju mereka, wa asar wastakbaru istikbara, mereka tetap ingkar, bahkan makin menyombongkan diri. Itulah kondisi Nabi Nuh, berdakwah kepada kaumnya beratus-ratus tahun, tapi dilecehkan oleh kaumnya. Mereka tidak mau menerima apa yang diajarkan oleh kaumnya di saat itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di ayat tersebut Nabi Nuh menyampaikan bahwa dia menyeru kaumnya itu lailan wa nahara, sepanjang malam dan siang. Itu menunjukkan bahwa berdakwah itu tidak pandang waktu. Sepanjang waktu kita harus menyampaikan kebaikan-kebaikan. Artinya kita mengajak manusia itu tidak bisa dibatasi hanya oleh tembok-tembok yang disebut dengan masjid, musola atau majelis taklim. Dan tidak bisa dibatasi oleh waktu-waktu kita melaksanakan sholat Jumat atau sholat-sholat rawatib yang lainnya. Dan itulah sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan di ayat selanjutnya Nabiullah menyampaikan bahwa summa ini da'autuhum jihara, kemudian aku mengajak mereka dengan terang-terangan, yang mungkin sebelumnya mereka berbisik. Nabiullah Nuh alaihi salam mengajak satu persatu dengan diam-diam supaya mereka yang lainnya tidak lari. Tapi kata Nabi Nuh, wa ini da'autuhum jihara, kemudian aku menyampaikan teknik
penyampaian dakwah itu dengan terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum wa asrara. Kemudian aku menyampaikan dakwah tersebut dengan terbuka dan juga dengan cara yang lainnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah apa yang disampaikan, apa yang dijalankan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam dengan berbagai cara dan tanpa kenal lelah menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya. Tapi hanya sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ajakan Nabiullah Nuh tersebut. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat kondisi sekarang, bagaimana medan dakwah yang ada sekarang, di mana manusia begitu sangat banyak dengan fasilitas dan teknologi yang begitu canggih. Barangkali itulah yang sedang kita alami, berbagai kesulitan mengajak manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai tempat presentasi kehadiran manusia yang mau duduk, mau bersimpuh dan menerima, merespon ajaran-ajaran Allah jauh lebih sedikit daripada apa yang ada di luaran sana. Bahkan kalau lihat di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, waktu mereka diajak, waktu mereka didakwahi oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, mereka memasukkan anak jari mereka kepada telinga-telinga mereka. Seberapa kuat pun menutup lubang telinga dengan anak jari, dengan jari kelingking atau jari-jari yang lainnya, itu ada batas waktunya. Ada pegelnya kita menaruh jari tersebut di kuping kita. Tapi zaman sekarang, apa yang bisa menutupi kuping-kuping manusia yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Berbagai alat yang bisa menutupi kuping-kuping mereka. Kita mungkin bisa lihat keseharian dari manusia, putra-putri kita, anak-anak kita, dari mulai yang kecil sampai yang dewasa. Manakala ada seruan kebaikan, memasa bodohkan semuanya itu. Bahkan menutup kupingnya bukan hanya dengan jari, tapi dengan alat yang lain. Disumpel dengan yang namanya headset. Apa yang didengarkan? Daripada mendengarkan kebaikan-kebaikan, daripada mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran, itu hal-hal lain yang disampaikan kepada kuping mereka. Dan itu bukan hanya hitungan menit, bukan hanya hitungan puluhan menit, bahkan berjam-jam mereka bisa menutup kuping-kuping mereka. Beda dengan yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam, hanya dengan jari-jari mereka supaya tidak terdengar apa yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh. Tapi sekarang bukan hanya menutup supaya tidak terdengar, tapi menggantikannya dengan suara-suara yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebagian dari apa yang menutup kupingnya dengan yang namanya headset tersebut, ada juga diantaranya yang mendengarkan kalam-kalam Allah, yang mendengarkan ajakan-ajakan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau zaman Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah menyampaikan wastagsaw siyabahum, mereka menutup muka-muka mereka dengan baju-baju mereka. Selama apapun itu ada batas waktunya, ada pegelnya mereka menutup muka-muka mereka. Tapi sekarang bagaimana menutup muka-muka manusia yang enggan beriman kepada Allah, yang enggan mendengarkan perintah-perintah Allah, yang enggan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dipalingkan kepada layar-layar handphone, dipalingkan kepada layar-layar TV, dan itu berjam-jam ada di situ. Dan itu barangkali merupakan tantangan dakwah di zaman sekarang. Kalau Nabiullah Ibrahim menyampaikan, dia menyampaikan siang dan malam, dia menyampaikan dengan tertutup dan terbuka, dia menyampaikan dengan pribadi dakwah inferiori. Maka zaman sekarang barangkali kita siasati juga bagaimana supaya mereka itu mendengarkan ucapan kita dengan era digital ini, bisa dengan menulis kalimat-kalimat pendek, bisa dengan video-video pendek, bisa dengan cara-cara yang lain. Artinya bagaimana kita mensiasati digitalisasi yang ada sekarang dengan kearifan yang lebih baik lagi. Dan itulah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui zaman yang ada di saat ini, sehingga kita diberikan kemudahan juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan keimanan tetap berada di dalam diri kita, sehingga kita bisa
tetap di dalam keimanan, keislaman, dan kita menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Di dalam berbagai hal usaha yang kita lakukan tentunya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun perjuangan kita, sekeras apapun usaha kita dalam menyerukan, dalam melakukan sesuatu, hasilnya adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam berdakwah sekalipun, apa yang kita dakwahkan, apa yang kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, kepada kaum manusia yang ada sekarang, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada mereka. Hanya salah satu doa yang kita lebih kenal dengan doanya Nabi Musa, selayaknya selalu kita lantunkan manakala kita ingin mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut kurang lebih berbunyi, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis shrahli sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah seluruh apa yang mengikat lidahku, yafqahu qauli, agar mereka mau memahami apa yang aku sampaikan sehingga mereka mengikuti ajakanku. Itulah barangkali salah satu doa yang layak kita panjatkan supaya langkah kita, upaya kita mengajak saudara-saudara kita untuk ikut bersama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemudahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata mal iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizun ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.